Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya, tidak kurang suatu apapun, bahagia lahir dan batin. Oke, amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja kita ke pembahasan kali ini. Kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Ya, hukum Archimedes ini juga sangat terkenal sekali ya di dalam pelajaran fisika ya. Karena hukum Archimedes ini memang aplikasinya atau manfaatnya untuk kita sebagai manusia ya. Itu sering sekali memanfaatkan atau hasil pemikiran dari Archimedes ini ya. Salah satunya adalah kita sering menyeberang lautan pakai kapal laut, ya itu juga pakai prinsip hukum Archimedes sehingga kapal yang begitu besarnya ya, yang begitu beratnya bisa terapung di atas jet cair ya, di atas laut. Kemudian apalagi kita juga kalau misalkan berwisata ke Dupan apa kemana ya, ke Ancol ya, di sana ada jembatan ponton yang terbuat dari drum Kenapa drum itu, jembatan itu tidak tenggelam walaupun di atas air gitu ya, itu juga memakai prinsip hukum Archimedes. Dan banyak lagi ya aplikasi-aplikasi hukum Archimedes yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti memang ada pembahasannya ya. Setelah pembahasan ini ya Bapak di sini hanya akan menjelaskan konsep secara garis besar apa itu hukum Archimedes. Jadi kalian harus paham dulu konsepnya ya. Intinya gitu, hukum Archimedes itu apa. Nanti setelah ini kan kalian mempelajari tentang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa ini digunakan Archimedes ini, untuk apa saja ya, nanti kan materinya ke sana, ke aplikasi hukum Archimedes. Nanti ya untuk memahaminya tentu saja kalian harus belajar dulu sejarahnya, ketemunya gitu, hukum Archimedes ini bagaimana ya. Kalian bisa ketik di Google langsung atau kalian bisa ketik di YouTube juga ya. Ketik saja hukum Archimedes, pasti di sana banyak yang menjelaskan tentang ini ya gitu. Cuman kalian kebetulan Bapak di sini yang bertugas membimbing kalian, jadi Bapak mencoba menyampaikan untuk kalian ya, kalian simak aja dulu ya, nanti Bapak ingin tahu bagaimana cara kalian menyimpulkan atau menjelaskan hukum Archimedes ini ke Bapak gitu ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan dengan cara yang lebih baik dari Bapak ya. Memang harus seperti itu ya. Generasi berikutnya harus lebih baik dari generasi sebelumnya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya hasilnya nanti. Amin ya robbal alamin. Sejarah ketemunya Archimedes juga banyak sekali ya di berbagai literatur ya, dan berbagai macam versi menceritakannya gitu ya. Jadi singkatnya begini, jadi ketika itu Archimedes diperintahkan oleh Raja Hiron gitu untuk memeriksa mahkota dari sang raja, apakah mahkotanya itu terbuat dari emas murni atau terbuat dari emas campuran. Nah, akhirnya si Archimedes ini menyanggupi untuk meneliti apakah mahkota raja itu terbuat dari emas murni atau emas campuran. Dan ketika sudah berlama-lama dia memikirkan atau meneliti, dia tidak menemukan cara gitu untuk membuktikan bahwa emas raja itu asli atau mahkota raja itu terbuat dari emas asli atau tidak. Akhirnya dia sampai panas kepalanya itu pulang ke rumah, dan sampai di rumah dia menceburkan dirinya ke dalam bak mandi yang berisi air penuh. Nah, pada saat airnya itu tumpah, nah akhirnya dia terpikirkan oleh si Archimedes ini, "Hore, saya menemukannya," gitu dalam bahasa Yunani gitu ya. Sambil dia keluar rumah dan berlari-lari. Gak pakai baju katanya gitu, ada yang menceritakan seperti itu karena saking senangnya. Jadi ketika itu kepalanya panas memikirkan perintah sang raja, akhirnya dia menceburkan diri ke dalam bak mandi, dan ketika air di dalam bak mandi itu tumpah karena tubuhnya masuk ke dalam bak mandi, dia terpikirkanlah olehnya gitu, mengenai bagaimana cara membedakan emas murni dengan emas campuran gitu. Ternyata kalau emas murni gitu itu kan lebih padat ya. Jadi kalau dicelupkan ke dalam zat cair, air yang pindah itu lebih banyak daripada emas yang campuran gitu. Dan setelah diteliti oleh Archimedes, ternyata
mahkota raja itu emas campuran katanya gitu ceritanya. Nah, itulah sejarah ketemunya hukum Archimedes ya. Itu. Kalian bisa baca di berbagai literatur dan berbagai macam versi, tapi intinya seperti itu ceritanya. Itu. Jadi ketika ada sebuah benda baik sebagian atau seluruhnya dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda yang masuk ke dalam zat cair tersebut akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat benda yang dipindahkan. Kan kalau kita masukkan benda ke dalam zat cair, tentu saja benda tersebut membutuhkan ruang di dalam zat cair ya. Nah, kemana zat cair yang tadinya di situ? Kan tadinya zat cair, kemudian masuk benda. Nah, benda itu mengisi tempat zat cair yang tadinya ada di situ. Nah, zat cair yang tadinya ada di situ berpindah tempat. Nah, banyaknya air yang berpindah tempat itu kan memiliki berat. Nah, berat zat cair yang pindah itu sama dengan berat, sama dengan gaya yang dialami oleh benda yang ada atau benda yang masuk ke situ. Jadi benda yang masuk ke dalam zat cair, dia akan mengalami gaya angkat yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi zat cair yang pindah itu punya berat. Nah, berat zat cair itu sama dengan gaya angkat yang dialami oleh benda yang masuk tadi. Kira-kira seperti itu. Atau kata-katanya mungkin seperti ini biasanya. Bagaimana bunyi dari hukum Archimedes ini? Hukum Archimedes mengatakan bahwa apabila sebuah benda dicelupkan sebagian ataupun seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Dalam hal ini fluidanya zat cair. Nah, makanya kalau di dalam zat cair itu kita nyemplung ke dalam air gitu. Itu seolah-olah kalau kita mengangkat sesuatu benda di dalam zat cair itu lebih enteng daripada kita mengangkat benda ketika di udara atau di luar zat cair ya. Kita bawa bawa HP ke dalam zat cair. HP itu ketika kita sambil menyelam di dalam air gitu, HP-nya akan lebih ringan daripada kita berada di udara. Karena apa? Karena HP itu terbantu oleh gaya angkat zat cair. Jadi zat cair yang ada di bawah HP itu menekan HP ke atas sehingga HP-nya jadi lebih ringan ya ketika kita pegang gitu. Ya mungkin itu salah satu dari akibat atau prinsip hukum Archimedes di sana bekerja gitu ya. Bukan prinsip hukum Archimedes, jadi hukum alam yang ditemukan oleh Archimedes seperti itu. Jadi ketika benda masuk ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat gitu oleh zat cair tadi ya. Oke, baiklah itu dulu ya yang perlu disampaikan sebagai garis besar dari materi hukum Archimedes ya. Mudah-mudahan mudah dipahami, dan kalau ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan silakan boleh japri langsung ya ke Bapak lewat WA, lewat Telegram, ataupun kalian bisa komen di bawah ini ataupun kalian bisa komen di classroomnya ya. Oke, itu dulu, mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya dan tugas-tugasnya bisa selesai dengan mudah ya sebelum deadline gitu ya. Oke, itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.